Yo, balik lagi nih sama gua sebagai Jojo alias Jo Asep John Toro sebagai juru kunci. Sang Kunci kunci apa nih gua nanya? Kunci apa kunci nih? hatimu. Alah, Aduh anjir. Jadi pengen gua transfer. Om transfer aku om. Asu. Apa kabar nih malam ini nih? Wah, Apa alhamdulillah. kalian udah positif? Insya Allah positif. Kalau untuk Joa Bodola, saya curiga positifnya dua hal pak. Kalau saya alhamdulillah negatif, tapi kayaknya Bini positif. Widih. Alah, gue salah ini ngomong gitu tuh. Salah, sama yang udah punya bini tuh salah. Kalau gua apa? Yuki positifnya karena dua hal, ya positif Yunola dan positif Yunola. Apa sih? Itu satu jatuhnya goblok. Astaga. Ya balik lagi gitu kan dengan orang-orang yang random bersama Nai. Sebagai apa Nai? Saya Nai sebagai co-hostnya John, sebut saja saya Nai Tomea. Biasa nama malam Nai Tomea, nama pagi siapa ya nama pagi ya pak? Nama pagi Sisilia. Malam Sisilia, pagi Nai. Wah siap. Jadi pengen gue transfer. Kenalin. Dan bersama kalau pagi saya bos. Asik. Aduh perutku sakit. Aduh, Aji baru mulai tolong. Ya, sehat, satu lagi sehat. Bersama Yuki sebagai apa? Aku sebagai Ya, Yuki sebagai itulah pokoknya ya. Ya, makanya itulah. Kita aja. Ya, dari fotonya aja udah depresi anjir. Ya, malam ini kita mau membahas tentang Casablanca. Asik. Casablanca. Body spray, Pak. Iya, Merah makanya. dong. Ini Minyak wangi. Gue pengen bahas Casablanca tapi nyebut merek. Pengen bahas ini tapi nggak di email. Gue sebenarnya bingung mau angkat materi ini. Ya Casablanca-nya tolong dikasih penjelasan, Pak. Casablanca bukan Casablanca merek. Oh bukan ya? Ya kalau bisa di email sih kalau bisa. Ya kita Casablanca ICU gitu. Tentang terowongan Casablanca gitu kan yang di mana itu Nay? Yang di mana ya? Ya di mana? Casablanca sendiri itu menurut hal yang kita tahu, yang justru saya warga Jakarta Selatan karena kebetulan dia ada di tempat saya. Di situ banyak kisah mistisnya gitu loh Pak. Bentar. Emang rumah lu di terowongan? Homeless dong? Enggak di terowongan juga Pak. Maksudnya masih daerah rumah saya Pak. Oh. Geladak dong. Saya kira-kira bumi sebagai lantai rumahku. Oke, kita kick sekarang. Ntar kena kopi kanan goblok. Oh iya, kopi kanan ya? Aduh. Iya, suara kita kan suara karbon dioksida. Racun dong. Lebih tinggi daripada suara emas tuh. Suaranya mengandung CO2. Ya itulah pokoknya. Jadi gimana nih parfum Casablanca nih? Masih terowongan Casablanca. Terowongan Casablanca. Nih, dari saya dulu. Seperti biasa, saya akan memulai segalanya. Segalanya nggak tuh? Oke, cerita berawal dari zaman dulu, pokoknya zaman dulu deh. Tahun 1900 berapa, saya lupa. Itu, terowongan itu dulu adalah sebuah area pemakaman umum. Makam. Ya, oke. Yang dimana saat dibangun terowongan, para jasad yang ada di pemakaman itu sudah dipindahkan, tetapi nih katanya seperti biasa, katanya ada satu makam yang jasadnya masih utuh. Geng. Anjay. Gimana tuh? Ya, jasadnya sih katanya masih utuh. Jadi ya bingung. Jadi itu nyebabin salah satu gempar juga sih pas lagi pembangunan terowongan itu, karena kan pemakaman umum, tempat pemakaman umum TPU itu akhirnya mutusin jasad yang ada di sana pindah lahan lah kasarnya gitu. Tapi ada satu kuburan yang mana jasadnya itu masih utuh, belum, bahkan katanya sih itu udah bertahun-tahun di sana gitu loh. Oke, akhirnya tetap dipindahin dan akhirnya jadilah terowongan itu. Tapi para makhluk astral katanya masih suka nongkrong di sana. Walaupun jasad sudah dipindahin, tapi mereka masih stay di sana. Jadi sebenarnya saya curiga makhluk itu sebenarnya megang poster tulisan jangan gusur kami. Bisa jadi tuh kayak demo gitu kan. Nah, kami lebih suka di sini lebih enak. Ya, turunkan harga terowongan. Terowongan emang ada harganya ya? Nggak tahu
Perasaan nggak ada PU-nya deh. Adik kali. Bentar. Kalau terowongan ada PU, macet dong. Makanya bingung juga sih. Kira jalan tol anjing. Ya kali. Sebenarnya malah tempat parkir basement, Pak. Gue mikirnya jadi tempat gaples tuh sama pola itu, tiba-tiba nyeletuk jadi tempat PU anjing. Aduh, udahlah. Males main di truk. Ya gitu. Ya begitulah. Dan itu cerita pertama. Jadi tempat itu sebenarnya dulu kuburan dan dijadiin. Itu sudah cerita pertama dan saya menurut warga, saya punya teman yang daerah sana Pak rumahnya. Bukan di terowongannya ya. Sekali lagi saya tekankan bukan di terowongannya, daerah sana. Daerah Kuningan. Berarti di atas terowongannya berarti. Ya enggak gitu juga Pak, dia nggak bikin tenda di atas terowongan sih. Oh enggak ya. Oh, maaf. Dia pakai hamok tau Iya, nggak iya. hamok nggak gantung di terowongan. Dikira Oh, di pemandangan gunung-gunung itu hamokan. Iya, pemandangan ibu kota. Ya, Ngirup karbon dioksida. hamoknya dari gedung ke gedung mungkin. Aduh, Gendek gila. hamok gedung ke gedung gimana modelnya itu? Segede apa itu hamok? Nampung satu keluarga Ya. besar kah? Ya sebesar anu lah. Alah, anu yang mana? satu kata penuh makna. Ya, itulah pokoknya. Jadi hamoknya gimana? Ada yang ngejual? Kagak. Kenapa jadi bahas hamok, Kagak. Boy? Oh, ya. Tadi kan Dia dibahas lagi hamok. kepengin tiduran di tengah-tengah gedung kali. Alah, kayak sapi. Boleh tuh, itu keren tuh kayaknya. Ntar diberitakan seorang pemuda sedang hamokan di antara dua gedung. Anjing. Mau menyebut dua gunung tuh tadi dia. Nuts. Got him. Got him. Nuts. Got him. Got him. Oh. Gunung. Nggak, gunung terlalu jauh itu. Terus segede apa lagi tadi tanya nih? Oke, jadi menurut teman saya itu benar itu di daerah situ, di daerah terowongan itu dulu ada pemakaman umum sebelum dia di jalan. Itu cerita pertama. Nah, dan cerita kedua katanya, lagi-lagi katanya zaman dulu terjadi kasus pemerkosaan dan dibuang ke jalan itu dan sampai sekarang si roh astral itu masih ada di sana dan menjelma menjadi si merah, Pak. Merah, men. Merah bajunya kena itu pewarna Kena jadi merah. Mungkin bajunya pada dicuci pakai Venice. Aduh Venice, I see you. enggak, kayaknya bajunya tuh kena ini tuh, kena pilok tuh. Ya kan, Kami coret-coret gitu kan, tiba-tiba dia nongol, akhirnya disemprot pilok. alah, Bapak mau Dikira- gitu lagi. Dikira Enggak. lulusan SMA pakai pilok. Enggak, saya ngebayangin lulusan SMA lagi ngebomber gitu di tengah-tengah di kolong terowongan itu lagi enak-enak, panik. Ikan lagi ngebomber, ternyata dia ikut ke bomber gitu. Jadi merah bajunya. Iya, jangan-jangan kan. Aduh, kalau kayak gitu mah gak ada serem-seremnya, gak ada harga dirinya dia. Ya kan kita nggak tahu tuh. Nah, Lalu jadi mitos dan terowongan itu tersendiri mengandung kayak bayi dong dikandungnya. Berapa bulan tuh? udah 9 bulan 10 hari belum? 3 tahun katanya nggak lahiran Pak. Wih, ngandung batu Wah, tuh. itu kayaknya halu dah. Itu bukan ngandung itu. Bukan ngandung itu, gue yakin itu tumor dah kayak. tumor. Ya 3 tahun nggak keluar ya. Apalagi tuh. Aduh tumor. Saya curiga itu busung lapar Pak. Astaga, bisa jadi sih kan. Tapi lo nggak busung lapar kan? Kan lo di situ juga. Enggak Pak. Kalau saya bukan busung lapar, orang bilang saya cacingan. Tapi saya minum obat cacing, saya tetap kurus Pak. Saya curiga bukan cacingan Pak. Perut saya ada naganya Pak. Atau nggak ada black hole-nya di dalam. Oh, bisa jadi tuh. Jadi Bisa jadi. nutrisi saya terserap ke dalam sana Pak. Apa jangan-jangan? Jangan-jangan Pak, jangan tempe lah. Iya, jangan-jangan aja. Intinya di situ sering banget kejadian kayak ya penampakan lah. Dan mitosnya kalau mau lewat situ harus klakson 3 kali. Nah, kalau enggak kita pengendara bakal kecelakaan gitu. Kalau nggak klakson 3 kali, setannya nggak minggir gitu. Katanya sih untuk sekedar menyapa. Nggak minggir, tabrak aja lanjut. Bos aja lanjut. Oh, bisa jadi sih, bisa jadi kayak gitu. Titit ya, oi, gitu kan tiba-tiba kan nggak enak kalau gitu. Tapi nggak ngelakson juga, ntar disangka sombong amat sih jadi manusia, ntar gitu. Nah, Salah juga iya sih. Pak.
Padahal Mungkin sih gini sebenarnya. Pak, mungkin gini Pak, kan para setan itu lagi pada unjuk rasa. Nah jangan gusur kami, kalau nggak klakson ya kita nggak dikasih lewat lah Pak. Ada unjuk rasa aja kita harus klakson dulu daripada minggir kan masanya. Kan mereka nggak kelihatan. Bisa jadi. Jadi klakson aja lah biar mereka minggir gitu loh. Bisa jadi, bisa jadi. Tapi yang milok itu kan nggak klakson, gimana dong? Emang ada? Saya masih mikir milok baju kunti gimana? Coba aduh. Ya makanya mungkin gara-gara nggak ngelakson akhirnya keluar nggak taunya lagi milok, kepilok akhirnya. Nah, pilok baik lah, udahlah. Sekalian aja sini gue cat sini depan belakang. Bajunya di roll gitu pakai rollan cat ya kan. Bisa jadi. Kita lihat bajunya Jadi. warna-warni gitu biar berwarna, nggak merah doang. Aduh gila kalau misalnya ada kunti Ya gitu, kalau warna-warni kami lulus kalau warna-warni kalau 5 warna jadi Power Ranger dong. juga. Kan Bener. merah ya kan, merah kan biru, Ya pokoknya gue Power Ranger hitam lah. hijau, hitam, Aku kuning. putih lah. Aku Pink, kesukaan aku pink. Nah, dan konon katanya di jembatan atau aduh, karena udah ada favor kan, di terowongan itu tersendiri juga sering terjadi kecelakaan. Bahkan saya pernah dapat info lagi, pas pembangunan terowongan itu katanya banyak banget gangguan Pak. Sama halnya kan kalau zaman sekarang udah ada namanya flyover tuh, yang jalan layang nontol, itu juga sama Pak katanya. Iya, jadi di atas terowongan itu kan jalan raya gede, terus di atasnya lagi itu ada flyover. Itu nyambung langsung ke daerah Jatinegara. Dan katanya pengembangan flyover itu saya dengar dari para tuh kan bangunan waktu di situ yang kebetulan saya lagi lewat nih, lagi ngopi, ada kang bangunan di situ. Saya ngopi bareng, saya tanya-tanya, Beh, ini kan di sini dulu kata cerita kayak gini, Beh. Ini ngebangunin flyover gimana, Beh? Emang ngomong banyak juga gangguannya gitu loh. Entah tiba-tiba kayak mesin mereka mati atau gimana gitu, kayak apa tuh? Kayak apa yang kayak bor-boran gitu kan, tempat kayak mau nanam gitu kan meski ada yang dibor dulu tuh. Nah, bor-boran bumi gitu ya kan. Waktu bumi pakai alat Pak. Maksudnya kayak pas nanam fondasi, habis itu kan kayak sebelum di semen atau gimana kan harus digali dulu bawahnya. Itu pakai bor, katanya bornya sempat mati gitu loh. Oh, mereka mungkin bercita-cita jadi mekanik, Cuk. Makanya mereka oprak-aprik mesin-mesin itu, Cuk. Makanya nggak nyala lu. Nggak tahu lah, untung gue nggak kelihatan, jadi gue nggak bisa disalahin. Mungkin. Mekanik. Mereka pengen jadi toko. Jangan nih Pak. Mereka tuh buka toko material. Karena itu bornya nggak beli di situ, makanya dirusakin dari beli di mereka Pak. Oh, pantesan banyak. Kadang paku atau besi yang hilang tuh mungkin mereka ambil. Karena buat mereka jual lagi di alam sana. Itu Pak, kan di sana bangun kerajaan, gimana tuh Pak bangun kerajaan kalau nggak ada pakunya segala macam. Bener, nggak ada besi nih itu kan. Ini lagi ngebangun, ambil aja lah. Iyalah, bisa jadi. Ya bodo amat, gue nggak kelihatan ini. Jadi selama ini yang kalau ngambil itu ternyata mereka mungkin ya. Oh bisa jadi tuh. Masuk akal Pak. Masuk akal. Karena mereka nggak kelihatan. Berarti kalau ada manusia yang kayak gitu, berarti mereka satu kubu dengan mereka dong. Jangan, kalau manusia itu mungkin saya lebih curiga antek-anteknya Pak. Jadi kayak antek-antek. Iyalah, elit gue boleh punya antek-antek, masa mereka nggak punya antek-antek sih? Wah bisa jadi. Ini ntar gue kasih lah ceban-ceban lah. Ambil itu gitu. Oh, bisa jadi. Ceban-ceban kayak koordinasi, suruh koordinat demo Pak. Masa demo ceban-ceban. Masa demo 75.000. Murahan banget manusianya. Ya kan gak ada yang tahu. Nah ditambah nih, tahun berapa saya lupa, intinya waktu itu saya SMP pernah terdapat atau ditemukan seseorang yang meninggal di terowongan itu Pak. Gantung diri. Meninggal gara-gara main gapleh atau gimana? Enggak, meninggal dengan tali terikat menjerat di leher tepat di pintu masuk terowongan itu. Gantung diri aja napa anjing, ribet banget goblok. Ya kan biar dramatis Pak, biar nanti musik itu musik kita nih ting gitu loh, ya jeng gitu loh. Ya nggak gitu juga anjir, orang juga tahu itu gantung diri, nggak usah sumpah ini kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah tuh bener anjing fix. Ya iyalah. Saya orang Indonesia Pak, kalau ada yang sulit kenapa harus ngambil yang mudah sih? Bener. Kalau bisa ngambil jalan tikus kenapa ambil jalan tol, bener sih. Nah iyalah. Yang penting yang balik lagi Pak, semua mudah asalkan ada pelicinnya. Oli maksudnya gitu. Sepeda motor kali ya. Kira balon OBH. OBH. Ya kan biar nggak batuk gitu. Pas ngasih uang pelicin. Alah, mau pelicin lagi kan. Oh, kode. Kalau satu 1.100.000. Kalau dua
2.000. Langsung itu 5.000 tuh. Halo, sering ya. Aduh. Oh, lu positif corona. Nah, itu beda. Kira kita selalu mau dokter. Saya nyawain Cofindin saya lah kalau udah ada yang kayak gitu. Anjay. Alah, gua jadi pengen goyang. Lalu udah lanjut. Lalu soal pelicin ini gimana? Alah, aku pelicin. Aku pelicin ya? Aku jadi pelicin. Aduh, Enggak, jadi Soalnya banyak gantung teman diri. isu sih. jadi waktu Ya, itu gantung ada diri. seorang pria gantung diri di terowongan itu. Ah, pria skip lah. Aku kira cewek. Nah, udah gitu Pak. Beberapa pengendara, beberapa pengemudi, ada yang ngomong pernah melihat sosok astral di sana, dan katanya yang kecelakaan itu karena melihat sosok astral dan mereka hilang fokus, tiba-tiba mereka kecelakaan lah di terowongan itu, gitu loh. Ya gimana nggak hilang fokus orang ngelihat orang yang lagi gantung diri. Otomatis lihat dulu, wah masih hidup nggak ya, jebret. Wah, Barangkali Gitu. orangnya yang lagi nyetir itu hilang fokus, kira-kira ada cewek lewat tuh. Pertanyaan saya, cewek mana yang lewat terowongan gitu loh, jalan kaki Ya, Kak. pula. bisa aja cuy. 3 in 1 mas, 3 in 1 mas. Astaga. Sekarang udah ada terima Pak. Aduh, menemukan situ dekat arah ke Sudirman gitu ya. Oh, nggak ada ya? Udah nggak ada. Kira ada 3 in 1. Sekarang kan mainnya Oh, ganjil udah nggak ada ya? jadi ribet Pak. Oh iya juga. Ya, tapi nggak ngaruh Pak untuk pengendara motor Pak. Untung saya naik pengendara motor. Ya mungkin kalau motor 2 in 1 mas, 2 in 1. Nggak bisa. Sekarang udah nggak boleh juga boncengan Pak, PSBB. Oh iya juga. Nggak boleh boncengan. Cuman pertanyaan sih gini, kalau diboncengan sama istrinya sendiri terus nggak boleh gimana ya? Kalau kan dia di rumah sering peluk-pelukan, dan kalau capek miring gitu loh. Kalau capek miring. Udah skip lah. Sini saya bacanya. Dua orang. Gimana? Nah lagi pula Pak, ternyata kalau menurut saya untuk kasus kecelakaan itu banyak itunya Pak, penyebab lainnya nih Pak, selain dari gangguan gaibnya tersendiri ya, gitu loh. Gimana tuh? Satu, di tempat itu kan lembab banget, dan kalau hujan biasanya kayak aliran air dari atas drainasenya tuh ke bawah, dan itu ngendep dulu, agak ngendep di bawah gitu loh Pak. Mungkin Itu mungkin ikan asin nggak diasinin tuh. ikan asinnya di sini gimana tuh model itu? Tuh, tunggu bentar tuh, ikan Ada asinnya itu, di ada sini. Ikannya nggak di- Hujan gerimis aja, ikan bawal diasinin. Kan ikan Hujan bawal, jangan bukan ikan menangis aja. ikan Lama-lama bawal gue. yang belum diasinin. Oh, belum Ikan ya? bawal kan Aku kira udah bukan asin. ikan asin, bukan ikan asin ya. Maksudnya kayak ikan asin nggak diasinin tuh. Saya pikir kayak ikan asin nggak diasinin gitu. Jadinya apa ya? Ikan nggak asin gitu. Iya, ya juga ya. Ikan nggak asin gitu. Iya, iya. Kayaknya lebih menarik. Jadi Kayaknya lebih menarik kita bahas ikan asin nggak diasinin gitu. kayaknya adalah kita sebelah lah kita bahas ikan asin aja gimana? Jangan Pak, tadi penjara Pak ikan asin Pak. Oh iya gimana tuh? Ikan asin. Astagfirullahaladzim. Udah lah. Udah lalu gimana tuh? Nah jadi karena faktor jalanan lembab dan baik lagi, kalau beton ketemu kelembapan otomatis adalah yang bisa nyebabin licin, dan Bikin ditambah apa? di tempat itu gelap, jadilah kecelakaan. Menurut saya ke situ Pak. Dari Bapak tersendiri adakah Ya karena kemungkinan- efek gelap-gelapan akhirnya hamil duluan. Kalau gua aku ke kesimpulan situ. gitu kan. Ya kan karena gelap akhirnya hamil duluan, bener nggak? Aduh, ident Kan ada lagunya itu. Kok hamil? Aduh. Jangan. Perbedaan menjadi masalah Salah. Kok lagu si Entong? Ada yang baik. lagunya si Entong. Dan memetnya lah. Saya Juleha aja lah. Alah, Juleha. Emang Juleha ada. Nggak tahu. Adanya Pak Kime. Emang ada. Pada mikir anjir. Bukannya mikir kayak Juleha sah gitu. Alah. Oke lalu. Nah, ya karena banyak hal dan lain sebagainya yang lagi pula nih saya juga punya kenalan Kang Ojek. Kayak kenalan saya malam ini banyak banget ya yang keluar. Woi, makasih kalian nama gue, woi. Gue sebut-sebut kalian di sini. Kamu Bentar, ojek pas ojol, beres. Mas, bayarannya mas. Saya udah bantuin mas di konten. royalti mas, Alah, royalti. udah kan saya udah ngebantuin mas, not mas. Dia bilang, lah, traktir aja lah. Permen sugu satu-satu gitu kan. Mana bisa anjing. Ntar dikirim gimana tuh? Tinggal balikin. Kalau masih YouTuber kecil gajinya belum segede Mas Geledek, belum bisa beli yang macem-macem. Udah permen sugu saja.
minta Udah skip. dikasih. Ya nggak antek-anteknya goblok. Udah skip. Oh iya bener. Nah, Nanti itu bahaya. nanti saya dianggap antek-antek lagi. Aduh. Nah, jadi kata Kang Ojek, teman saya yang Kang Ojek ini, ngomong-ngomong dia opang, kasihan udah 3 minggu nggak bisa narik karena PSBB. Jadi tolonglah kalau kalian Ya gimana tuh? Narik apa dulu? Narik bulldozer. Tarik saya tali. mencium bau limbat lagi di sini gitu, narik bulldozer. Anak muda juga bisa narik bulldozer gitu. Ya makanya kan ambigu, narik nggak bisa narik. Narik apa Maksudnya dulu ya? Narik bulldozer. Narik ojek. Kan istilahnya kata Kang Ojek narik. Saya juga bingung Ya ngapain ditarik? Makanya motornya dinaikin, yang ditarik gitu. Ada bensinnya juga. Ya makanya kok ditarik kayak sudahlah. Sudahlah. Tanya.